Semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Juga mungkin selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore kepada pendengar cinta dimanapun berada. Cinta adalah cerita inspiratif nampol twimers asik. Jadi malam ini di tanggal 30 Maret 2026, kita di Indonesia baru saja menyelesaikan liburan untuk Ramadan atau Idul Fitri. Jadi selamat Idul Fitri kepada Bro dan Sis yang merayakan. Semoga semuanya sehat dan bahagia. Jadi dalam malam ini saya masih akan membahas tentang 4 kebenaran mulia. Dan malam ini saya akan membacakan sutta dari Majjhima Nikaya 43, yaitu Mahawedala Sutta. Rangkaian panjang tanya jawab. Selamat malam Bro dan Sis yang sudah bergabung. Jadi saya akan bacakan, nanti kalau Bro dan Sis ada pertanyaan atau mau komentar silakan dituliskan di bagian yang ada tanda tanya supaya saya tidak miss. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta, Taman Anathapindika. Yang menarik, dalam banyak sutta kita sering sekali mendengarkan beliau berada di Sawati. Sawati ini ternyata memang atau di hutan Jeta ini Sang Buddha sering berada di sana di Sawati. Dari 45 wasa atau 45 tahun beliau menjadi Buddha, selama kurang lebih 25 wasa, 25 tahun beliau habiskan di Sawati. Ini menunjukkan mungkin di sana betapa spesialnya tempat tersebut sehingga beliau seringkali ada di sana. Kemudian pada malam hari, Yang Mulia Mahakotita bangkit dari meditasinya, mendatangi Yang Mulia Sariputta dan saling bertukar sapa dengannya. Ketika Ramatama ini berakhir, ia duduk di satu sisi dan bertanya kepada Yang Mulia Sariputta. Kebijaksanaan. Seorang yang tidak bijaksana dikatakan sahabat. Sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan tentang seorang yang tidak bijaksana? Dijawab oleh Yang Mulia Sariputta, seorang yang tidak memahami dengan bijaksana, seorang yang tidak memahami dengan bijaksana sahabat. Itulah mengapa dikatakan seorang yang tidak bijaksana. Apa maksudnya? Apa yang tidak dipahami dengan bijaksana? Nah, ini ada hubungannya dengan 4 kebenaran mulia. Ia tidak memahami dengan bijaksana, inilah penderitaan. Namo Buddhaya Sis. Kemudian ia tidak memahami dengan bijaksana, inilah sumber penderitaan. Ia tidak memahami dengan bijaksana, inilah berhentinya penderitaan. Ia tidak memahami dengan bijaksana, inilah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kalau kita paham betapa sesuatu kita alami, contohnya kemelekatan yang hari ini main topik dari klien saya hari ini adalah tentang kemelekatan. Karena ketidakmengertian, inilah yang dikatakan inilah penderitaan. Sumber penderitaannya dia tidak tahu kenapa dia bisa begitu melekat dengan mantan pasangannya. Ya karena ada perasaan-perasaan seperti yang sering saya bahas di dalam seri cinta yang lalu. Jadi beliau ini sudah berpisah dengan mantan istrinya, dan mantan istrinya ini yang berhubungan dengan pria lain. Kemudian dia tidak bisa move on, Bro dan Sis. Terpikir terus, terbayang terus, jadi kemelekatan yang sangat tinggi. Dan ternyata itu pada saat kita gali itu terbawa dari kehidupannya di kehidupan lampau, di mana dia adalah seorang prajurit. Klien saya ini yang laki-laki, kemudian dia diangkat sebagai panglima
perang di sana dan dia tidak memperhatikan keluarganya sampai dia itu harus meninggal karena profesinya, karena pekerjaannya dia ditangkap gitu ya. Nah jadi kemudian ada rasa bersalah karena meninggalkan istrinya yang merupakan istrinya juga di kehidupan itu. Mereka punya 1 orang anak dan dia kasihan sama istrinya itu terbawa dari kehidupan di mana istrinya itu adalah seekor singa dan dia adalah manusia dan singa ini sudah hampir tenggelam. Dia kasihan sama singanya, tapi dia juga takut kalau dia angkat itu singa dia bisa diterkam, dia bisa dimakan. Tapi kalau dia biarkan dia mati itu singa dan ternyata singa itu mati dan dia kasihan sekali dan itu yang dia rasakan. Selamat malam Sis Popau, Sis Popau Amitofo. Jadi itu yang terjadi sehingga dia mengerti perasaan-perasaan yang sama yang dia alami, yang tidak menyenangkan, dan akhirnya dia paham ya udah jangan dilekati karena kemelekatan itu memang menjadi sumber penderitaan seperti itu. Nah inilah karena seorang tidak bijaksana. Seorang yang tidak memahami dengan bijaksana, seorang yang tidak memahami dengan bijaksana sahabat. Itulah mengapa dikatakan seorang yang tidak bijaksana. Dan apakah yang tidak dipahami dengan bijaksana? Ia tidak memahami dengan bijaksana. Inilah penderitaan. Ia tidak memahami dengan bijaksana. Inilah sumber penderitaan. Jadi kalau dia tidak mengerti, dia akan terus-menerus menjadi menderita. Ia tidak memahami dengan bijaksana. Inilah berhentinya penderitaan. Karena kalau kita sudah paham, maka penderitaan itu akan mereda bahkan lenyap. Ia tidak memahami dengan bijaksana. Inilah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Seseorang yang tidak memahami dengan bijaksana, seseorang yang tidak memahami dengan bijaksana sahabat, itulah mengapa dikatakan seorang yang tidak bijaksana. Jadi di sini dikatakan bahwa 4 kebenaran mulia ini kalau kita tidak memahami maka kita belum bijaksana atau tidak bijaksana. Seperti yang disebutkan oleh Yang Mulia Sariputta dijelaskan kepada Yang Mulia Mahakotita. Nah ini sebenarnya pertanyaan ini Mahakotita itu punya pendukung. Dan dia kepingin pendukungnya itu juga mendengarkan jawaban langsung dari Yang Mulia Sariputta. Karena di sini beliau bertanya, Mahakotita bertanya kepada Yang Mulia Sariputta gitu. Dengan mengatakan bagus sahabat, Yang Mulia Mahakotita bersukacita dan gembira mendengar kata-kata Yang Mulia Sariputta. Kemudian ia mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Seorang yang bijaksana dikatakan sahabat. Sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan tentang seorang yang bijaksana? Seseorang yang memahami dengan bijaksana. Seorang yang memahami dengan bijaksana sahabat. Itulah mengapa dikatakan seorang yang bijaksana. Dan apakah yang dipahami seseorang dengan bijaksana? Ia memahami dengan bijaksana. Inilah penderitaan. Kalau sudah tahu ini menderita, jangan dilanjutkan. Bisa kita 6R, begitu brosis ya. Karena kalau itu menjadi penderitaan buat diri kita, untuk apa kita lekati ya? Oke, ada pertanyaan di bagian tanda tanya. Izin tanya Sis Brenda, bagaimana mengatasi rasa sesak oleh kebencian dan amarah? Nah itu dia, gunakan tarikan nafas panjang untuk meredakan marah. Tetapi kita harus bisa 6R dan memaafkan perasaan sesak dan benci itu. Karena kalau Sis tidak melepaskan perasaan itu, maka akan ketemu lagi dengan dia di kehidupan berikutnya. Kan capek ya. Nah itu jadi rasa sesak itu karena kebencian dan
amarah harus dimaafkan, juga di 6R. Karena dengan kita bisa 6R, maka kita bisa melepaskan kemelekatan kita terhadap perasaan itu. Jadi ingat bro sis, 6R atau 6M ini bukanlah tongkat untuk membuat sesuatu pergi. 6R atau 6M ini adalah bagaimana kita melepaskan kemelekatan kita terhadap yang muncul di dalam kehidupan kita, termasuk rasa benci, rasa kesal, rasa marah, apapun itu. Jadi bisa di 6R perasaan-perasaan itu juga dimaafkan. Kenapa? Ini sering banget saya ketemu ya, walaupun orang Buddhis tahu tentang hukum karma, tetapi kalau sesuatu terjadi pada mereka langsung kesel, benci, marah, sakit hati. Ya sudahlah, kita kalau sudah tahu ini karma kita, ya sudahlah. Ngapain kita perpanjang, ngapain kita benci. Kenapa bro sis? Kalau kita benci dengan seseorang, maka yang rugi adalah kita. Pada saat kita membenci seseorang, di dalam badan kita ini menjadi basa asam. Asam itu menjadi dominan. Asam dominan, dia kan ada asam, ada basa. Asam ini dia berkutat jadi asam lambung, jadi kanker, jadi pokoknya banyak penyakit lah. Jadi itu yang dialami, kemudian menjadi penyakit. Jadi di mana bisa cari tahu tentang 6R itu? Oh, di Twim sis. Jadi di Twim itu Jianyu Cafe ini cewek apa cowok ya? Sorry nih, saya pikir sis. Gambarnya cowok, tapi seingat saya cewek. Sorry ya. Jadi nanti bro dan sis bisa lihat juga di saya ketikkan. Itu bro dan sis bisa belajar tentang cowok, sorry banget. Jadi bro bisa, saya udah ketikkan itu damasuka.or.id untuk ikut online retreat. Di situ ada bagaimana kita melakukan 6R atau 6M, yaitu recognize, tahu nih perasaan kesel itu ada, release, lepaskan, jadi jangan dibawa-bawa. Kemudian kita rilekskan ketegangan di kepala dan badan. Kemudian kita smile, tersenyum. Kenapa? Dari sesuatu yang tidak baik, dari kesel, marah, sakit hati gitu. Kemudian kita membawa sesuatu yang kusala yang baik, yaitu senyum. Maka kita udah gak kesel lagi. Gitu bro sis. Nah kemudian kita mengembalikan perhatian kita pada apa yang dilakukan. Dan mengulangi langkah ini berulang-ulang. Oke, Bu Brenda, kemarin saya kebetulan hampir ditipu oleh jasa sewa kursi di pantai karena memang akan digunakan untuk kerja. Kemudian saya melawan dengan konfrontasi untuk mengembalikan uang saya. Apakah salah melakukan konfrontasi saat di depan terjadi ketidakadilan? Tidak masalah. It's okay bro Hastosa. Karena itu adalah haknya bro. Jadi kalau kenapa kita mesti merasa bersalah? Jangan. Itu adalah haknya bro untuk menagih kembali uangnya supaya tidak tertipu. Karena ini kan urusan pekerjaan lagi ya. Dimana dia sudah dibayar dan dia seharusnya kan memberikan jasa. Kemungkinan apa yang saya tangkap itu seperti itu. Dari pernyataan Bro Hastosa. Jadi tidak salah. Harus memang diselesaikan sebisa kita. Tetapi seandainya sudah dikonfrontasi, tetapi orang itu berkelit dengan berbagai cara, dia tidak mau bayar, ya harus direkam itu kata-katanya, sehingga itu bisa dijadikan bukti ke kantor kalau dia nggak mau bayar. Tapi kalau dia mau bayar saat itu juga minta dia langsung transfer gitu ya. Jadi beberapa cara bisa dilakukan. Kenapa? Supaya orang kantornya bro tidak menganggap bro yang makan uang dari masalah tersebut. Ya, jadi sangat boleh konfrontasi, tapi lakukan dengan baik. Sehingga orangnya juga tidak sakit hati, kita pun tidak terkena karma buruk baru dalam
melakukan suatu transaksi seperti itu ya. Jadi saya sudah kasih ya caranya, yaitu kalau nggak mau dibayar ya direkam, itu jadi bisa dijadikan barang bukti di kantor. Ini orangnya nggak mau bayar, biar bagaimana saya harus menunjukkan bahwa ini yang terjadi. Jadi bukti itu sangat penting ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau sudah jelas ya Bro Hastosa, saya akan lanjutkan dengan Bro Jianyu juga saya lanjutkan. Oke, seorang yang memahami dengan bijaksana, sahabat. Itulah mengapa dikatakan seorang yang bijaksana. Dan apakah yang dipahami seseorang dengan bijaksana? Yaitu ia memahami dengan bijaksana. Inilah penderitaan. Jadi kalau kita tahu, oh ini penderitaan, paham bahwa ini adalah bagian dari apa yang harus kita lewati. Oke, baik. Ia memahami dengan bijaksana, inilah asal mula penderitaan. Jadi kalau kita tahu, kita memahami asal mula penderitaan itu dari mana, maka kita akan lebih bisa legowo. Itu yang terjadi dengan para klien saya rata-rata, karena mereka sudah tahu asal mulanya penderitaan itu dari mana, asal mula kemelekatannya dari mana, asal mula perasaan yang tidak menyenangkan, sedih, kasihan, sakit hati, dan lain sebagainya itu dari mana. Sebentar, saya mau itu. Oke, barusan saya tutup dulu, lupa, mohon maaf. Suaranya masuk. Suara itu ada message yang masuk. Ia memahami dengan bijaksana, inilah berhentinya penderitaan. Jadi kalau kita sudah tahu bagaimana penderitaan itu bermula, kita tahu berhentinya penderitaannya bagaimana, yaitu dengan 6R. Tidak memberikan perhatian kepada gangguan atau apapun yang muncul. Lepaskan, rilekskan, senyum, kembali. Seperti itu. Ia memahami dengan bijaksana. Inilah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Seorang yang memahami dengan bijaksana. Sahabat. Itulah mengapa dikatakan seorang yang bijaksana. Jadi kalau seseorang sudah tahu jalan menuju lenyapnya penderitaan, maka dia akan menjadi jauh lebih bijaksana, jauh lebih paham daripada sebelumnya. Seperti contoh yang tadi saya sudah berikan. Bagian berikut adalah tentang kesadaran atau winyana. Kesadaran dikatakan sahabat. Sehubungan dengan apakah kesadaran dikatakan? Ia mengenali sahabat. Itulah mengapa kesadaran dikatakan. Apakah yang ia kenali? Tadi bijaksana. Jadi di sini kesadaran ini harus dikenali. Ini menyenangkan. Ia mengenali ini menyakitkan. Ia mengenali ini bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Ia mengenali sahabat. Itulah mengapa kesadaran dikatakan. Jadi kesadaran ini harus dikenali. Itu sebabnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengetahui apapun yang terjadi. Jadi kita tidak seperti robot. Ya, makanya kenapa pentingnya kita mempunyai kesadaran, kewaspadaan dalam kehidupan sehari-hari. Makan tahu sedang makan rasanya, pikirannya nggak lari kemana-mana, nggak pegang-pegang HP gitu ya, tidak scrolling. Makan, nikmati rasa makanan, dan ingat jangan dibandingkan. Makanan yang sekarang adalah makanan yang kita hadapi sekarang, itulah dhamma, itulah kebenaran. Jadi jangan dibandingkan, oh kayaknya yang dulu lebih enak deh. Jangan, makan apapun. Jadi termasuk dengan kecapan lain ya, selain makanan, minuman, dan lain sebagainya. Jadi kita punya kesadaran dalam segala hal. Jalan tahu lagi jalan, mandi tahu lagi sabunan. Itulah mengapa kita menjaga kewaspadaan atau sati kita dalam keseharian.
begitu. Ia mengenali ini bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Ia mengenali sahabat. Itulah mengapa kesadaran dikatakan. Mahakotita ini cerdas, ditanya lagi kepada Yang Mulia Sariputta. Kebijaksanaan dan kesadaran sahabat. Apakah keadaan-keadaan ini tergabung atau terpisah? Dan bagaimana mungkin memisahkan keadaan-keadaan ini satu sama lainnya untuk menjelaskan perbedaan keduanya? Dengarkan baik-baik. Kebijaksanaan dan kesadaran sahabat. Keadaan-keadaan ini adalah tergabung, bukan terpisah. Adalah tidak mungkin memisahkan keadaan-keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Dengarkan ini, karena apa yang seseorang pahami dengan bijaksana, maka itulah yang ia sadari. Dan apa yang ia sadari, maka itulah yang ia pahami dengan bijaksana. Paham ya? Kesadaran dengan kebijaksanaan itu bersama-sama. Karena kalau kita paham dengan bijaksana, maka ia sadar. Demikian pula kalau disadari, maka ia pahami dengan kebijaksanaan. Ini kalau kita tidak dengarkan dengan hening, dengan benar-benar paham, bingung kata-kata ini. Tapi kalau kita sudah bermeditasi, kita sudah mengerti, maka kita lebih bisa menerima dan mengerti bahwa bijaksana dan sadar ini adalah pairing, bersama-sama. Tidak mungkin memisahkan keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Jadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Sariputta seperti itu. Apakah perbedaannya sahabat antara kebijaksanaan dan kesadaran? Keadaan-keadaan yang tergabung bukan terpisah. Dengarkan ini baik-baik. Perbedaannya sahabat antara kebijaksanaan dan kesadaran. Keadaan-keadaan yang tergabung bukan terpisah adalah kebijaksanaan seharusnya dikembangkan. Kesadaran harus dipahami sepenuhnya. Jadi kenapa di sini sering disebut kebijaksanaan? Kebijaksanaan tentang 4 kebenaran mulia di dalam sutta ini. Sedangkan kebijaksanaan itu adalah memahami bagaimana fenomena-fenomena ini terjadi secara di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bisa memahami kebijaksanaan itu, kita kembangkan dengan bermeditasi, maka kita akan lebih sadar dan waspada sehingga kita bisa memahami. Itu yang dimaksud di sini. Jadi itu kata-kata saja sebenarnya, bijaksana dan kesadar, kebijaksanaan dikembangkan. Jadi tadi saya juga sempat membahas dengan klien saya. Penerjemahan itu bisa sangat tricky dan misleading. Dulu almarhum Bante Wimalaramsi berkata kepada saya, kamu harus berhati-hati saat menerjemahkan apa yang saya ucapkan. Jadi seringkali di dalam sutta-sutta itu disebutkan sebagai belas kasih. Sementara yang ada jadi kasihan. Dan menurut Bante Wim bukan kasihan. Nah ini kesalahpahaman oleh penerjemah bahwa kasihan karuna itu diterjemahkan sebagai kasihan. Karena kita kasihan, kita tidak bijaksana. Apa orang lain minta bantuan, kita dengan gampangnya memberi. Padahal kita tahu dia itu nipu misalnya. Tapi kalau kita memberi dengan kebijaksanaan, kita tahu nih dia mau nipu dan kita bilang, sekali ini saya kasih, lain kali saya tidak bisa kasih. Kali ini saya bantu, sudah selesai. Dalam pikiran kita katakan, hutang karma kita selesai. Seperti itu. Jadi dengan begitu maka kita bisa
mempunyai kebijaksanaan bukan karena dengan kasihan, tetapi karena dengan welas asih. Tuh perbedaannya dari kasihan ke welas asih itu banyak. Karena kalau kita kasihan aja bawaannya sama orang, ya itu jadi dimanfaatin orang. Karena orang ini gampang kasihan. Wah, jadi udah deh gampang minta apa sama dia dikasih. Nah, itu yang harus bro dan sis waspada. Di sekeliling kita banyak orang mau memanfaatkan kita. Tapi kalau kita bijaksana, kita tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan bagian perasaan. Perasaan dikatakan sahabat. Sehubungan dengan apakah perasaan dikatakan? Ia merasakan sahabat. Itulah mengapa dikatakan perasaan. Apakah yang dirasakan? Perasaan merasakan kesenangan, menyenangkan. Perasaan merasakan kesakitan, tidak menyenangkan. Dan perasaan merasakan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Perasaan merasakan sahabat. Itulah mengapa perasaan dikatakan. Jadi sebetulnya perasaan ini cuma 3. Menyenangkan, menyakitkan, dan netral, tidak menyenangkan dan tidak menyakitkan. Jadi kita jangan bereaksi pada saat sesuatu terjadi kepada kita. Karena pada saat kita bereaksi, kita menimbulkan karma baru. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan di persepsi. Persepsi dikatakan sahabat. Sehubungan dengan apakah persepsi dikatakan? Ia mengetahui sahabat. Itulah mengapa persepsi dikatakan. Apakah yang diketahui? Ia mengetahui biru, ia mengetahui kuning, mengetahui merah, mengetahui putih. Ia mengetahui sahabat. Itulah mengapa persepsi dikatakan. Itu yang kemarin pada saat saya sharing Dhamma di Wihara Buddha Metta Arama kemarin. Persepsi ini bisa juga harus kita kenali, kalau tidak maka kita harus mengetahui persepsi ini. Karena persepsi itu yang memberikan nama kepada banyak hal. Contoh, saya punya satu cup. Cup ini cangkir. Bagian mana cangkirnya? Apakah bagian atasnya? Apakah bagian badannya? Apakah bagian pegangannya? Apakah bagian dasarnya? Seperti itu. Persepsi kita terhadap ini adalah mengatakan ini adalah cangkir, ya. Sama juga dengan meja, sama juga dengan mobil, sama dengan kacamata. Yang mana yang dibilang kacamata? Apakah bagian kaca? Apakah bagian sambungannya, bagian gagangnya? Seperti itu. Jadi persepsi ini adalah sesuatu yang sudah kita ketahui dari masa lalu. Nah, persepsi ini kita harus waspada karena bisa jadi persepsi itu memberikan informasi keliru. Ya, kemarin sewaktu sharing Dhamma saya ada menceritakan satu kasus bersama klien saya. Waktu itu saya praktek part time di Amerika. Klien saya orang bule, orang Amerika. Dia nangis sedih karena masih benci sama mamanya yang baru meninggal beberapa bulan sebelum ketemu saya. Dia bilang dia tidak bisa menghilangkan rasa benci terhadap mamanya. Dan dia tidak mengerti apa sih yang bikin dia benci. Karena mamanya ya namanya mama, kan sayang anak, semua sama. Jadi ceritanya saya gali, ini saya ingat sekali walaupun sudah sekitar 2005-2006 gitu pada saat saya baru mulai praktek part time di Amerika. Karena saya full time-nya kerja di TaylorMade Adidas Golf. Pada saat itu saya gali memori. Oke, saya bisa bantu kamu mengerti dari mana rasa bencinya berasal. Digali, di kehidupan ini
Dia itu mau minta gendong sama mamanya. Tapi mamanya bilang, tunggu ya, mama lagi susui adik bayi gitu. Nanti mama selesai, mama pegang. Di situ marahnya muncul. Kenapa anak kecil itu waktu itu dia masih, saya lupa umurnya berapa, yang pasti di bawah 5 tahun. Kemudian saya gali, oke, dari mana penyebab marah dan benci ini kepada mamanya? Apakah berasal dari kehidupan lampau? Tarik lagi mundur. Ternyata betul, di kehidupan lampau kejadian yang sama terjadi. Dia menjadi anak kecil, mamanya jadi mamanya, punya adik bayi. Mamanya sama gendong bayi, mau lagi disusuin, anak itu minta gendong. Anak kecil kan gak ngerti. Jadi persepsinya dia bahwa mamanya itu jahat, tidak menginginkan dia. Itu terbawa dari kehidupan lampau dia. Di kehidupan ini berulang lagi kejadian yang sama persis menjadi pemicu dia benci dan marah sama mamanya. Padahal kan itu persepsi keliru. Adalah sesuatu hal yang wajar kalau seorang ibu menyusui bayi kan gak bisa ditaro. Ya, dan anak yang satunya dibilang tunggu ya, nanti mama gendong. Nah, karena salah persepsi dari kehidupan lampau, terbawa di kehidupan ini menjadi persepsi keliru. Itu sebabnya kita harus, kenapa kondisi itu terus berulang sis? Ini karena ada karma bro. Dia belum bisa menyelesaikan kebencian dan kemarahan dia kepada mamanya di kehidupan itu. Berulang lagi, jadi lagi. Dan begitu dia mengerti, nangis. Sampai nangisnya itu sedihnya luar biasa. Dia bilang, saya salah. Saya betul-betul merasa bersalah sama mama saya. Apa yang bisa saya lakukan Brenda? Karena ya di sana itu kan kalau orang bule itu nggak pakai ibu, nggak pakai sis, nggak pakai apa. Saya bilang begini, karena dia bukan Budi, saya tidak bisa menyarankan patidana. Jadi yang saya bilang, setiap kamu selesai melakukan kebaikan, pikirkan berikan kebaikan itu kepada mama. Semoga mama bisa memaafkan saya dan menerima kebaikan yang saya lakukan ini untuk mama almarhum. Semoga berbahagia dimanapun mamanya berada. Begitu. Bagaimana dengan kebencian yang sudah kita lupa tapi sebenarnya di subsadar masih ada sis? Ya itu yang terjadi. Jadi itu yang terjadi sama klien saya ini. Karena salah persepsi, dia menyimpan memori kebencian itu di dalam subconscious dia, sehingga muncul kembali. Dan itu kebencian itu dia bawa dalam kehidupan ini. Dia gak pernah dekat sama mamanya. Itu yang menyebabkan dia nangis sejadi-jadinya. Karena sudah tidak punya waktu untuk memperbaiki, mamanya sudah meninggal. Ya, jadi kebencian itu memang tidak baik. Jadi kita bisa memaafkan. Saya memaafkan semua makhluk apapun yang pernah menyakiti saya, dan saya juga minta maaf kepada semua makhluk yang pernah saya sakiti, disengaja atau tidak disengaja. Begitu Bro Janiu, untuk bisa supaya kebencian-kebencian itu kita kikis. Karena yang rugi kita sendiri kalau kita benci sama sesuatu, seseorang gitu. Ya, itu akan terbawa-bawa terus. Nah, kalau kasusnya seperti wah saya perlu banyak-banyak tuang air pelimpahan jasa, bagus, boleh. Jadi setiap kita habis melakukan kebajikan, kita limpahkan jasa kebajikan itu kepada makhluk-makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Begitu ya bro ya. Baik, saya lanjutkan kalau sudah jelas. Itu tentang persepsi. Bagian ke-9, perasaan, persepsi, dan kesadaran sahabat. Apakah kondisi-kondisi ini tergabung atau terpisah? Dan apakah mungkin memisahkan kondisi-kondisi ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara ketiganya? Perasaan, persepsi, dan kesadaran sahabat. Keadaan-keadaan ini adalah tergabung, bukan terpisah. Adalah tidak mungkin untuk memisahkan keadaan-keadaan ini satu sama lain
untuk menjelaskan perbedaan di antara ketiganya. Karena, dengarkan ini baik-baik, sebentar nanti saya jawab Bro Guntur. Karena apa yang seseorang rasakan, itulah yang ia ketahui. Dan apa yang ia ketahui, itulah yang ia kenali. Jadi kalau dirasakan itu yang dia tahu, kalau yang dia tahu itulah yang ia kenali. Jadi makanya kenapa perasaan, persepsi, dan kesadaran itu bersama-sama. Itulah sebabnya mengapa keadaan-keadaan ini adalah tergabung bukan terpisah. Dan tidaklah mungkin untuk memisahkan keadaan-keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara ketiganya. Itulah yang dijelaskan oleh Yang Mulia Sariputta kepada Yang Mulia Mahakotita. Bro dan sis yang baru bergabung, malam ini saya membacakan Maha Wedala Sutta dari Majjhima Nikaya 43. Oke, pertanyaan Bro Guntur. Namo Buddhaya sis, bolehkah memulai meditasi pemaafan 5-10 menit di awal meditasi? Setelah itu lanjut meditasi Brahma Wihara. Sebenarnya kami menyarankan tidak digabung. Ya, kenapa? Karena pemaafan itu harus tuntas dulu. Ya, jadi kalau belum tuntas nanti mau mengembangkan Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, dan UPK, maka itu menjadi terhambat. Jadi sebaiknya selesaikan dulu pemaafannya, pemaafan terus. Dan kalau bro sudah masuk di Brahma Wihara, pada saat bro mau mulai pemaafan, bro harus bilang, duduk kali ini tidak lebih dari jana pertama. Karena pemaafan itu dari hati, di dada, ya. Kalau tidak bilang begitu, maka energi itu akan pindah naik ke kepala, ya, sehingga pemaafannya itu tidak lagi dirasakan dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, itu sebabnya jangan lupa bilang, duduk kali ini tidak lebih dari jana pertama, lalu langsung saya memaafkan diri saya sendiri karena mengalami apa. Pemaafan ini bukan mundur ya bro dan sis. Pemaafan ini diperlukan oleh semua orang termasuk saya. Karena kita mengalami karma dalam kehidupan kita, sesuatu bisa terjadi kepada kita yang perlu kita maafkan. Gitu. Jadi apapun yang terjadi kepada kita, kita terimanya dengan enteng kalau kita bisa memahami. Sebaiknya lakukan sendiri. Atau kalau mau bro begini, misalnya pagi-pagi bro, kalau pagi meditasi pagi itu Brahma Wihara. Kalau malam karena sudah melewati seharian, malam sebelum tidur bro lakukan meditasi pemaafan. Jadi jeda waktunya beda. Jadi tidak langsung dari pemaafan kemudian masuk ke Brahma Wihara. Jadi saya sarankan meditasi pagi dengan Brahma Wihara, meditasi malam dengan pemaafan supaya kita mengklirkan, melepaskan perasaan-perasaan yang mengganggu itu. Jadi tidak digabung dalam satu sesi duduk meditasi. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan jelas ya Bro Guntur ya. Oke, mengetahui hanya melalui pikiran. Sahabat, apakah yang dapat diketahui oleh kesadaran pikiran yang dimurnikan, yang terbebas dari 5 kemampuan indria? Sahabat, melalui kesadaran pikiran yang dimurnikan, yang terbebas dari 5 kemampuan indera, maka landasan ruang tanpa batas dengan welas asih dapat diketahui demikian. Ruang adalah tanpa batas. Sama-sama Bro Guntur. Jadi jelas ya Bro Guntur, pagi-pagi Brahma Wihara, malam sebelum tidur gunakan pemaafan. Oke. Saya lanjutkan. Dapat diketahui sebagai berikut. Ruang adalah tanpa batas. Landasan-landasan kesadaran tanpa batas dapat diketahui demikian. Kesadaran-kesadaran adalah tanpa batas dengan mudita atau joy. Nah, ini di sutta ini pun dijelaskan tentang hal-hal yang kita alami. Landasan ketiadaan dapat diketahui demikian. Tidak ada apa-apa.
pada saat kita memancarkan UPK memang seperti itu, tidak ada apa-apa. Nah, ini sangat menarik sebenarnya. Jangan pikir bosen, jangan bodoh seperti saya dulu. Saya dulu bosen, gak ada apa-apa, duduk 3 jam setengah, bangun. Padahal belum ya harusnya. Saya sering kali dimarahi Bante Wim selama 3 tahun itu. Setiap retret duduk lama tapi gak ada apa-apa, saya bosan. Padahal saya itu karena masih dipenuhi dengan kebodohan, moha dan awija, tidak mengerti, tidak paham, maka saya menganggap tidak ada apa-apa. Padahal di sana itu adalah hal yang sangat menarik di dalam ketiadaan apa-apa. Sati saya lemah, makanya saya bosan. Tapi pada saat sati kita bagus, kewaspadaan kita bagus, kita tahu apa yang ada yang muncul pasti di sana sebetulnya. Cuma satinya lemah, jadi nggak tahu di situ ada apa. Karena rangkaian paticca samuppada itu akan muncul pada saat pikiran kita mulai mengendap. Dalam keadaan UPK, dalam keadaan tenang seimbang, segala sesuatu bisa muncul lenyap, bisa dengan sangat cepat. Kalau kita tidak masuk ke dalam, kita tidak bisa mengenali apa yang muncul dan lenyap. Ya, sis dulu, sis cara mengurangi sifat curiga atau negative thinking di 6R. Ya, karena curiga, negative thinking itu ada bedanya ya sis ya. Dulu di satu kota di Malang, saya pernah melakukan sesi. Mamanya bilang anaknya itu negative thinking. Ya, curiga, negative thinking aja. Tapi pada saat saya ketemu dengan anaknya, ternyata dia punya intuisinya bagus. Jadi dia sering bilang sama mamanya, "Ma, jangan percaya sama orang itu, hati-hati." Nah, mamanya berpikir dia negative thinking, padahal anaknya punya intuisi. Itu customer mamanya itu bisa nipu, dan itu benar ternyata. Ya, jadi ada bedanya antara negative thinking dengan intuisi. Nah, kalau kita merasakan ada perasaan tidak nyaman dengan seseorang, kita maafkan perasaan itu dan kita waspada. Kita 6R perasaan-perasaan itu, perasaan negatif thinkingnya, kemudian tapi jangan lengah. Kita waspada untuk tidak dekat-dekat dengan orang seperti itu supaya tidak tertipu. Itu yang saya sarankan kepada klien saya, anak yang dianggap negatif thinking sama mamanya. Padahal dia punya intuisi yang sangat bagus gitu. Ya, jadi tergantung apakah itu adalah negative thinking atau itu adalah intuisi. Kalau intuisi ya bagus, itu memberitahu. Seringkali saya bilang kepada klien dan saat saya sharing dhamma, intuisi itu bisa jadi muncul pada saat pikiran kita sudah hening dan bisa diberitahu oleh guardian angel kita, kuijin kita. Mereka itu bisa ngasih tahu pada saat kita hening, kita bisa dengar. Oh, hati-hati, jangan pergi. Oh, waspada, orang ini akan mengambil keuntungan dari kamu jauh-jauh. Nah, seperti itu intuisi kita main. Ya, jadi bukan negative thinking. Jadi harus bisa membedakan apakah betul itu adalah negative thinking atau itu intuisi. Tapi kalau itu negative thinking, kita bisa 6R. Orangnya tidak seperti apa yang dipikirkan. Itu kan negative thinking namanya. Ya, jadi demikian caranya bisa kita 6R. Dan itu sangat penting. Saya makanya seringkali mengingatkan di dalam seri cinta ini untuk melakukan 6R. Ya, karena dengan 6R itu salah satu tool, alat untuk kita melepaskan kemelekatan kita. Bagian 11, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan di bagian 11. Sahabat, dengan apakah seseorang memahami suatu keadaan yang dapat diketahui? Sahabat, seseorang memahami suatu keadaan yang dapat diketahui dengan mata kebijaksanaan.
Ini Sang Buddha pun yang di sini pada saat Yang Mulia Sariputta menjelaskan bahwa ada yang namanya mata kebijaksanaan, yaitu eye of wisdom, ya penjelasannya. Jadi melihat segala sesuatu sebagai tanpa diri, tanpa nafsu keinginan kita, tanpa loba dosa moha, dan bagaimana rangkaian paticca samuppada itu bekerja. Dan ini adalah suatu hal yang kita bisa kembangkan dengan bijaksana, dengan meditasi. Saat kita meditasi, panya atau kebijaksanaan itu akan muncul. Jadi feeling kita, intuisi kita bisa main. Apakah kita didatangi orang ini karena dia mau mengambil keuntungan dari kita, seperti itu ya. Jadi itu yang kita harus ketahui. Mata kebijaksanaan, the eye of wisdom, melihat segala sesuatu sebagai tanpa diri. Yang ke-12, sahabat, apakah tujuan kebijaksanaan? Tujuan kebijaksanaan, sahabat, adalah pengetahuan langsung. Gunanya adalah pemahaman sepenuhnya. Gunanya adalah untuk melepaskan. Segala hal di dalam Dhamma yang diajarkan oleh Buddha itu adalah mengerti, melepas, mengerti, melepas. Jadi kita tidak, dan kalau di dalam Twin kita tambahkan merilekskan. Karena dengan merilekskan, melepaskan kemelekatan kita terhadap apapun yang mengganggu itu. Jadi gunanya untuk melepaskan, karena tidak ada hal di dunia ini apapun yang patut kita lekati. Jadi semuanya itu harus dilepas, terutama pada saat nanti kita akan melewati kematian. Jadi tidak boleh ada kemelekatan apapun. Baik, tidak ada yang bertanya atau komentar, saya lanjutkan di bagian pandangan benar. 13, sahabat, berapakah kondisi bagi munculnya pandangan benar? Sahabat, ada 2 kondisi bagi munculnya pandangan benar, yaitu kata-kata atau suara orang lain dan perhatian bijaksana. Inilah 2 kondisi bagi munculnya pandangan benar. Bro dan sis mungkin tidak menyadari pada saat saya membacakan sutta dan bro dan sis memberikan perhatian bijaksana, maka akan muncul pandangan benar. Ini bukan kata-kata saya, tapi ini saya bacakan dari sutta. Sutta ini adalah kata-kata yang dirangkum ya dalam Majjhima Nikaya 43 ini adalah pembicaraan antara Mahakotthita dengan Yang Mulia Sariputta. Jadi tapi ini adalah Dhamma yang diajarkan oleh Buddha. Nah itu artinya pada saat bro dan sis mendengarkan sutta ini lewat media seperti ini, atau mendengarkan Dhamma lewat media, bro dan sis mendengarkan kata-kata orang, entah itu siapa orangnya, dan juga memberikan perhatian bijaksana, maka akan timbul pandangan benar. Ya, kita tapi tahu bahwa orang itu harus baca sutta, karena bukan dari pendapat pribadi ya. Jadi kata-kata tulisan ini saya bacakan kembali supaya bro dan sis mengerti, memahami, oh iya saya mempunyai pandangan benar seperti ini karena mendengarkan si A mengatakan ini dan saya memberikan perhatian kebijaksanaan, memberikan perhatian sepenuhnya, seperti itu. Jadi saya seringkali bilang pada saat dulu saya mendengar Bante Wim almarhum membaca sutta, saya menganggap seperti saya bertemu dengan Buddha karena beliau membacanya dari sutta. Itu yang terjadi, ini yang dikatakan di dalam sutta 43 ini. Ya, jadi karena ada kata-kata atau suara orang lain, dan itu padahal Bante Wim yang baca sutanya, saya cuma mendengar dan memberikan perhatian dengan sepenuhnya, maka timbul pandangan benar. Itu benar banget. Jadi itulah mengapa kalau kita mendengarkan sutta,
berikan perhatian kita dengan baik, ya, karena itu bisa menimbulkan pandangan-pandangan benar. Oke. Kemudian bagian ke-14, karena tidak ada lagi yang bertanya dan berkomentar, saya lanjutkan. Sahabat, dibantu oleh berapa faktor pandangan benar ketika seseorang memiliki kebebasan pikiran sebagai jalannya. Kebebasan pikiran sebagai jalan dan buah hasilnya. Maga dan pala, ini maksudnya. Ketika memiliki kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai jalannya. Kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai jalan dan buah hasilnya. Jalan itu adalah maga, pala adalah buah. Jadi maga dan pala. Sahabat, pandangan benar dibantu oleh 5 faktor ketika memiliki kebebasan pikiran sebagai jalannya. Kebebasan pikiran, jalan dan buah hasilnya. Jadi maga dan pala. Ketika memiliki kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai jalannya, kebebasan melalui kebijaksanaan, di sini sahabat, pandangan benar dibantu oleh moralitas atau sila. Itu sebabnya bro sis, saya dalam seri cinta maupun pada saat saya sharing dhamma, saya selalu menekankan betapa pentingnya menjaga sila, jangan sampai bocor. Karena kalau bocor maka kita sulit masuk menembus. Ini di sini dijelaskan. Pembelajaran, ada diskusi, ketenangan dan pandangan terang atau kebijaksanaan. Jadi di sini samatha dan vipassana ini disebut bersama nih di dalam 5 hal ini. Pandangan benar dibantu oleh sila, pembelajaran, diskusi, ketenangan dan pandangan terang atau kebijaksanaan. Jadi samatha dan vipassana, samatha atau jhana itu adalah ketenangan. Kemudian pandangan terang atau vipassana itu bersamaan. Jadi semuanya ini kenapa kita bisa mencapai tingkat kesucian? Kita mendengarkan dhamma, kita berdiskusi, kita mempraktekkan samatha dan vipassana, maka bisa tembus. Begitu. Oke, saya bahas lagi pertanyaan. Kalau sila tidak dijaga akan sulit masuk jhana ya sis? Betul. Jadi jhana ini sangat penting, jangan dimusuhi. Saya meditasi ada sedikit cahaya abu-abu tapi tidak pernah terang. 6R itu cahaya. Kalau di twin kita tidak mau ada nimitta. Karena nimitta itu akan menuju kepada konsentrasi satu titik dan tidak ke sana tujuan kita. Ya, jadi kalau saya boleh saran bro, 6R, apapun fenomena-fenomena yang muncul yang mengganggu perhatian bro, keluar dari objek meditasinya bro. Itulah caranya. Bro Guntur, sis apakah ada cara mengecek sila kita hari ini ada yang bocor nggak? Meditasi bro. Jadi pada saat kita, makanya tadi saya sudah menyarankan pagi-pagi ambil sila, saya ambil silanya baru saya ucapkan sekarang, pagi-pagi meditasi Brahma Wihara tapi sebelumnya ambil sila dalam bahasa Indonesia. Kemudian nanti malam kita mau pemaafan, kita ingat-ingat. Hari ini apakah saya ada pelanggaran sila? Direnungi. Kalau ada pelanggaran langsung saat itu dimaafkan. Tapi biasanya kita yang sudah terbiasa jaga sila, kita begitu misalnya mau mengatakan sesuatu yang salah, kita ngerem. Berhenti sendiri secara otomatis. Kenapa? Karena kita tahu itu bukan sesuatu yang benar. Jadi kita rem, oh iya jangan sampai nih keluar kata-kata yang tidak benar. Ya, tapi kalau orang yang mengakunya meditasi tetapi tidak, silanya itu bisa bocor dan itu sudah saya temukan di dalam beberapa orang. Jadi kita harus waspada, janganlah mengambil satu sosok sebagai orang yang luar biasa, orang yang hebat. Saya minta bro dan sis sekaligus, jangan menganggap saya itu orang yang hebat. Tidak, saya masih manusia. Tapi juga janganlah
mendewa-dewakan seseorang yang bro dan sis anggap sebagai orang yang luar biasa. Itu tidak boleh. Ya, jadi kenapa? Karena kita jadi bisa buta. Kita jadi tidak bisa melihat apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Apakah yang seseorang katakan tentang orang lain, bukankah itu bergosip? Seperti itu. Jadi kita harus waspada untuk tidak mendewa-dewakan seseorang. Saya juga tidak mau orang lain mendewa-dewakan saya, menganggap saya itu hebat. Tidak. Saya bukan apa-apa. Saya hanya sharing apa yang saya tahu lebih dulu. Seperti itu. Saya tahu penting banget jaga sila. Saya jaga sila saya. Jadi saya kasih tahu orang-orang untuk jaga sila. Karena saya sudah tahu betapa kuatnya pikiran kita itu kalau kita melanggar sila, maka meditasi menjadi gelisah. Seperti itu. Ya, jadi makanya jangan mendewa-dewakan siapapun, termasuk anggota sangga. Karena anggota sangga juga masih manusia, masih bisa buat salah. Jadi itu, tapi kita sangat boleh mendengarkan dhamma. Apalagi dhamma yang dibacakan dari sutta. Ya, jadi itu yang saya mau pesankan kepada bro dan sis. Janganlah menganggap seseorang itu mendewa-dewakan. Wah, itu dia itu hebat. Oh, dia itu apa? Jangan. Ya, jadi supaya kenapa? Yang kita pelajari, kita ambil adalah dhammanya, bukan orangnya. Jadi jangan sosok orang ini yang kita dewa-dewakan, kita tinggi-tinggikan dia. Karena dengan kita meninggi-tinggikan dia, dia bisa pula jatuh. Karena dia manusia. Ya, jadi itu sebabnya waspada dengan manusia. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini sudah dijelaskan bisa masuk mengalami magga dan pala, mencapai tingkat kesucian dengan adanya pandangan benar yang dibantu oleh sila, sekali lagi pembelajaran, diskusi, ketenangan samatha atau jhana, dan pandangan terang atau kebijaksanaan. Pandangan benar dibantu oleh 5 faktor ketika memiliki kebebasan pikiran sebagai jalannya. Kebebasan pikiran sebagai jalan dan buah magga dan pala. Memiliki kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai buahnya. Kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai pala atau buahnya. Jadi di sini di sutta ini sudah dijelaskan kalau kita meditasi, menjaga sila dengan baik, kita mendengarkan dhamma setiap malam, kemudian samatha dan vipassana kita praktekkan bersama-sama, maka bukan hal yang mustahil bagi seseorang mengalami sotapanna magga dan pala, sakadagami magga dan pala, anagami magga dan pala, dan juga arahata magga dan pala. Seperti itu. Oke. Saya mau membahas sampai nomor 15, tapi nomor 15 ini erat hubungannya dengan 16. Oke, kalau begitu saya selesaikan di bagian 14 saja. Karena 15 dan 16-nya ini berhubungan, berapa jenis penjelmaan itu ya. Saya mau membahas ini di seri cinta berikutnya. Semoga saya terkondisi sehat, bisa hadir lagi di seri cinta tanggal 6 April. Seri cinta malam ini saya sudahi dulu karena sudah hampir mendekati 1 jam, dan berterima kasih kepada bro dan sis yang sudah mendengarkan dengan baik, yang memberikan pertanyaan, yang berkomentar, dan saya bisa memberikan jawaban untuk yang saya ketahui jawabannya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh
untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini, semoga mereka terus melindungi Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Jadi seri Cinta malam ini saya sudahi dengan pembahasan Majjhima Nikaya 43 Mahawedala Sutta sampai bagian 14, dan minggu depan semoga saya terkondisi sehat, tidak ada halangan untuk membahas seri di 15 dan seterusnya dari Majjhima Nikaya 43. Sampai jumpa di seri Cinta berikutnya. Semoga bermanfaat.